Shalom, salam kamu spesial. Berita tentang Ustadz Agustan belum berakhir. Malam ini saya ingin mengangkat satu topik terbaru tentang Ustadz Agustan. Kata istrinya, Agustan sudah nggak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang intinya Ustadz Agustan belum meninggal, tetapi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga mereka betul-betul tertutup atau menutup diri. Saya coba lihat di channel-channel, bahkan di channel-channel Muslim pun yang seringkali memberitakan tentang perkembangan situasi Ustadz Agustan, itu saya tidak menemukan apa-apa. Nah, baru-baru ada satu rombongan orang yang berusaha untuk datang dari satu yayasan untuk memberi bantuan kepada Ustadz Agustan, dan mereka coba untuk datang, ya, mereka coba untuk mengetuk pintu gerbang berulang-ulang karena tidak ada bel, tapi tidak ada informasi. Memang kemudian ada orang yang keluar dan diperkirakan menurut Ibu RT itu adalah istri dari Ustadz Agustan. Dan ya, dia berkata bahwa Ustadz Agustan tidak ada. Nah, untuk lebih jelas mari kita akan menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Dapur Sukacita. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya datang, ketok-ketok lagi. Kemudian ada itu ibu berjilbab juga keluar, ya. Saya lihat ya dari lubang pintunya, bilang bahwa ngomongnya nggak ada yang bernama Agustan di sini, kayak gitu. Nah, kata saya tahu persis itu tempatnya ya, karena udah lihat dari channelnya Pak Tan Paragi, ya, nggak ada. Waduh, saya pikir gitu. Wah, jangan-jangan ini pertanda, saya pikir. Wah, katanya udah tidak ada kan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Jangan gitu dong. Bukan, Pak. Ya kan dia udah meniadakan, masih ada tapi udah ditiadakan, apa tuh? Ya kan wajar dong kita berpikir wah, ada dan tiada ya, antara ada dan tiada. Ya, antara ada dan tiada. Ya kan? Biasanya kan orang apalagi ibu-ibu nggak mau mempertaruhkan begitu, Pak. Misalnya anak kita sakit, nggak sakit tapi kita bilang hanya buat alasan anak saya sakit, kita nggak berani kan. Waduh, takut bener-beneran sakit nanti kan gitu. Ini kok bisa begitu, saya pikir gitu kan. Lalu kita melaporlah ke RT. Nah, Ibu RT, ya, saya sempat dihubungkan sih, bicara langsung dengan namanya Asep, yang merawat Pak Agustan kayaknya. Yang merawat Pak Agustan dihubungkan, bicara langsung ke handphonenya Bu RT itu yang saya pakai. Saya bicara langsung dengan Asep. Nah, Asep ini bilang, oh Bapak, Pak Agusnya lagi tidur katanya. Lah berarti benaran kan yang tadi itu bohong kan gitu kan istrinya. Nah, setelah saya tanya Bu RT, memang benar itu istrinya kan gitu. Tega amat bilang Agustan nggak ada, suaminya nggak ada kan. Jadi kita juga jadi, wah gimana ini gitu kan. Nah, akhirnya Pak Asep bilang bahwa Pak Agustannya lagi tidur, belum bisa diganggu. Nanti pada saat asar itu jam-jam 3-an ya. Asar akan bangun. Lalu saya tanya, boleh nggak kami temuin setelah istirahat? Saya bilang gitu. Ya, saya tanya dulu Umi katanya. Nah, saya nggak bisa, saya takut salah katanya. Tapi ya tetap kita tunggu sih sebenarnya sampai asar. Kira-kira 3:30 baru kita pulang dari sana. Nah, itu pun ya Bu, ya seperti yang dibilang Pak Santiamer tadi, Bu RT-nya jadinya yang merasa sangat tidak enak dengan kita, karena kita kan dia tahu tujuannya baik gitu ya, misi kemanusiaan gitu, tapi ternyata begitu caranya istri Pak Agustan lah ya. Dan Pak Bu RT masih sempat ketok-ketok juga
Itu sampai agak lama juga ya, kurang lebih 15 menit ketok-ketok. Yang paling lama sebenarnya Bu RT. Dan Bu RT ini bilang dia sering ke sana. Itu dan kenal banget dengan Pak Agustan dan ya sering inilah interaksi gitu. Nah, itu pun tidak dibuka. Jadi merasa nggak enak sih Bu RT-nya sama kita. Dan kita catat juga nomor teleponnya. Nanti sewaktu-waktu perlu ya kami akan telepon. Saya bilang gitu, oke katanya. Setelah kita menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Dapur Sukacita, di situ dengan jelas ditunjukkan sebenarnya ada diskusi live ya Pak Paul Sang bersama anggota Yayasan Galarua ya, dan mereka sebenarnya datang untuk memberi bantuan kepada Ustadz Agustan dengan jumlah sekitar 41 juta. Dan dengan jelas Ustadz Agustan dan keluarga menolak bantuan tersebut. Sebenarnya kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita mau supaya menolong siapapun karena Alkitab mengajarkannya. Waktu saya menonton video itu, saya teringat akan ayat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2, Galatia 6 ayat 2, di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dalam kekristenan diajarkan untuk kita menolong siapapun, tanpa memandang kelompok, tanpa memandang golongan, tanpa memandang agama, ya. Karena Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Karena itu ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, ajaran Yesus kita harus bertolong-tolong. Ya, Tuhan mau supaya kita saling menolong. Dengan jelas Yesus sendiri berkata dalam Markus 12 ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ya, dengan jelas Yesus mengajarkan tentang hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Dan dalam ayat ini Yesus melanjutkan bahwa hukum yang kedua, dalam ayat yang paralel yang lain dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi Ustadz Agustan seperti diri kita sendiri. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Apapun yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Pintu anugerah selalu terbuka buat dia. Yang kedua, hukum Kristus adalah menolong orang sekalipun itu musuh kita. Perhatikan dalam Lukas 6 ayat 35. Di situ dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi dengan jelas di sini firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ini adalah hukum Kristus. Ya, ini adalah hukum yang penting di dalam Kristus. Yesus membawa hukum yang baru seperti apa yang saya sampaikan dalam video saya yang lain. Tuhan mau supaya kita mengasihi musuh kita, bahkan kalau dia meminta pertolongan, kita memberikan pertolongan, meminjamkan tanpa mengharapkan balasan, kita menolong mereka. Dan dengan jelas sebagai orang Kristen, kita selamat karena iman, karena percaya. Sehingga semua perbuatan baik kita akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan mengasihi siapapun, bahkan musuh kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa buat Ustadz Agustan. Saya percaya
keadaannya tidak bertambah baik karena tidak ada berita yang saya lihat di channel-channel yang secara khusus channel-channel muslim yang seringkali memberitakan tentang Agustan. Tidak ada perkembangan. Tapi mari, saya mengajak kita tetap malam ini kita akan berdoa, kita akan mengambil waktu sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anakmu, Ustadz Agustan. Dia sudah menghina Engkau, tapi kasih-Mu cukup bagi dia. Apapun perkembangan situasi, perkembangan keadaan Ustadz Agustan, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong dia, Engkau tolong Ustadz Agustan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau campur tangan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan pulihkan. Kalau dia ada dalam situasi yang tidak bertambah baik, kasihani, jamah dia, sembuhkan dia. Kalau dia kekurangan, Tuhan berkati. Tolong anak-anaknya, tolong mamanya, tolong istrinya yang juga sakit, mamanya yang sedang sakit. Kasihani keluarga ini, ampuni mereka, kasihani Tuhan. Kasihani, Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Dan waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan menjadi berkat. Jangan lupa memberi komen yang membangun. Dan jangan lupa tekan lonceng sehingga setiap kali saya mengupload video ini, saudara mendapatkan notifikasi dari video saya yang baru. Dan kalau betul-betul engkau diberkati, bagikan video ini di Facebook saudara, di grup Facebook saudara, di grup WA saudara, atau di grup Telegram saudara. Biarlah video ini menjadi berkat besar bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan memberkati engkau yang melakukan dengan sukacita dan dengan iman. Shalom.